Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul siyam, syahrul mubarakah, syahrul riyadah. Wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr wal Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, semoga Allah meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika kamu tidak malu maka perbuatlah apa yang kamu suka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ke-20 dalam kitab Hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi tentang malu. Ungkapan yang sudah populer sejak Nabi atau Rasul pertama, katakanlah dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad diutus, yang masih dipakai ungkapan itu, iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kalian tidak malu maka perbuatlah sekehendak hati kalian. Kata-kata malu ini kata-kata yang sering kita dengar. Yang dikatakan malu, Bapak Ibu, adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau melakukan hal-hal yang tidak sopan. Kalau ada malu, maka seseorang akan dibentengi dari melakukan yang sifatnya rendah. Berarti kita sebagai manusia ini adalah makhluk mulia, makhluk terhormat, makhluk yang berwibawa. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah muliakan Bani Adam, kita manusia keturunan Adam. Apa bentuk Allah memuliakan kita? Pertama, kita makhluk yang berjalan di atas dua kaki. Kalau binatang
berjalan jo tangan ambil kaki. Kita makhluk nan berjalan dengan dua kaki. Kita makhluk yang berdiri di atas kaki. Kita makhluk yang makan dari makanan yang baik-baik. Ditambah lagi kita manusia dibekali oleh Allah dengan akal. Yang paling membedakan antara manusia dengan binatang adalah akal. Walaupun manusia pun disebut juga dengan hayawan, hewan. Tetapi hayawan natik, hewan yang berfikir. Dengan berfikir itu kita bisa membedakan mana nan elok dan tidak elok, mana nan bermanfaat yang tidak bermanfaat. Jadi pada asalnya Bapak Ibu, kita manusia ini sudah dimuliakan Allah. Apabila kemuliaan itu tidak dibarengi dengan sifat malu, akhirnya banyak kita manusia yang seharusnya mulia menjadi hina gara-gara indak malu. Kalau istilah yang populer disebut orang lah putih urek malunya. Kalau manusia tidak punya malu, itu tidak ada bedanya dengan binatang. Kalau kudu di pasar tu berjalan di tengah pasar tidak pakai sarawak, tidak malunya. Kalau ada manusia mencuba berjalan di pasar tidak pakai sarawak, hala putuh burik malunya tu. Jadi malu itu menjaga mur'ah. Arti mur'ah itu wibawa. Malu itu dalam menjaga kemuliaan dan kehormatan kita sebagai makhluk yang namanya manusia. Maka malu itu dalam dua macam. Yang pertama, malu berkenaan dengan hak Allah. Apa hak Allah? Di dalamnya ada perintah, di dalamnya juga ada larangan-larangan Allah. Perintah sesuatu yang sifatnya mesti dikerjakan. Solat perintah, berbuat baik perintah, berkata-kata jujur perintah, makan dari yang baik-baik perintah. Kalau kita malu, punya sifat malu, maka kita tidak mungkin melanggar yang diperintah oleh Allah. Kerajukan kata Allah, kalau kita ada sifat malu, Allah mencaliat. Allah lah Assalamualaikum pengasih penyayang kepada kita. Kini Allah minta sembahlah beliau, beribadahlah kepada beliau. Kalau awak indah ibadah, malu awak kepada Allah. Lah barang nikmat Allah, Allah beri kawak, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur, jagolah tidur balik. Andaikan dihitung nikmat Allah, tak mampu kita menghitungnya. Kini nikmat itu kata Allah syukuri. Apabila tak kita syukuri, malu kita kepada Allah. Lah diberi kita fasilitas, rasaki yang tak putih-putih, kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan. Kini kata Allah banyak yang dilarang. Dilarang berbuat dosa, dilarang berbuat maksiat. Kalau di kerajaan juga malu awak. Jadi malu yang pertama itu malu berkenaan dengan hak Allah. Di dalam hak Allah itu ada perintah dan larangan. Kalau itu memang perintah, kita kerajuan. Kalau itu memang larangan, kita hentikan. Kalau sebaliknya nan kita kerajukan, maka malulah kita kepada Allah.
Yang kedua adalah malu berkenaan dengan hak sesama manusia. Awak dalam hidupku ada hak sesama bapak. Hidup bertetangga saja ada hak-haknya. Hidup bersaudara adalah hak-haknya. Anak ke orang tua ada haknya. Orang tua ke anak ada haknya. Jadi malu kita kepada sesama manusia dalam rangka menunaikan hak-hak itu. Ketika hak itu kita langgar, menjadikan kehidupan kita rendah. Contoh saja Bapak Ibu, awak kalau berjanji, janji itulah sama je hutang. Cubalah janji tidak ditepati, nanti terjadi. Awak dipandang hina oleh yang bersangkutan. Jatuh murah awak, jatuh wibawa awak. Hilang harga diri awak. Sebab ada hak sesama dan tidak awak tunaikan. Jadi hubungan kita sesama manusia ada hak di dalamnya, maka malu itu berhubungan dengan hak sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-haya'u syu'batun minal iman, kata Rasulullah. Malu itu sebahagian daripada iman. Yang ada rasa malu dalam dirinya hanya orang-orang nan beriman. Kalau orang-orang nan tidak beriman lah hilang rasa malu, sehingga inyo membuat apa saja yang dikehendakinya. Inyo tidak peduli je orang lain, tidak peduli je Tuhan, sehingga inyo berbuat sewenang-wenang dan berbuat sekehendak hatinya. Hadis yang kita bacakan tadi, kata Rasulullah, apabila kalian tidak malu, kata Rasulullah, fasna ma syi'ta, perbuatlah sekehendak kalian. Dalam hadisku Bapak Ibu berisikan ancaman. Kau indah ada kalian rasa malu, perbuatlah sakalama hati kalian, sekehendak hati kalian. Artinya di balik itu ada ancaman Allah. Buatlah sekehendak hati, tapi ingat di balik itu ada ancaman atau siksaan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fusilat ayat 40. Kata Allah, i'malu ma syi'tum innahu bima taf'aluna basir. Perbuatlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Jadi yang kita lakukan tak lepas dari pantauan Allah. Perbuatlah sekehendak hati, tapi ingat Allah Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Kalau kata yang keluar di lidah kita, kata-kata dusta, kata-kata keji, silahkan sekehendak kalian. Tapi azab Allah ada ancaman di balik itu. Begitu juga yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, perbuatlah sekehendak kita. Allah mewajibkan berpuasa. Masih ada tak umat Islam kon nan tidak berpuasa? Masih. Perbuatlah. Kau itu nan kalama kerajuanlah. Tapi ingat, ada ancaman azab Allah di balik itu. Jadi kalau sudah ada rasa malu pada diri kita, maka seseorang dengan sifat malu itu akan terjaga dirinya
untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kalau kini barangkali Bapak Ibu salah satu sifat nanlah terkikis, nanlah berkurang adalah sifat malu. Jadi deklah malu kolah berkurang kini, orang kini berbuat selanteh angan saja. Gara-gara malu yang sudah berkurang, orang kini ndak malu apa? Tidak begitu segan untuk melakukan hal-hal tercela. Kasus demi kasus kalau dibaca berita, katakanlah misalnya penangkapan kasus oleh KPK gara-gara korupsi. Kalau kita bawakan ke kaji kini, orang korupsi itu mungkinlah hilang malunya. Kalau ia malu ke Allah, malu ke semua manusia, pasti tidak berbuat korupsi. Dan bertujuan berbuat maksiat dosa-dosa yang lain. Kalau ada rasa malu itu bisa membentengi dirinya dari berbuat nan rendah. Karena kita manusia tadi makhluk yang mulia. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, hadis ini diulang-ulangilah kiranya setiap kenabian, setiap Rasul yang diutus Allah. Inilah ungkapan yang sangat populer setiap Nabi yang diutus. Apabila kalian tidak punya rasa malu, maka perbuatlah sekehendak hati kalian. Jadi akibatnya Bapak Ibu, umat-umat terdahulu dinampakkanlah oleh Allah akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Tentu belajar dari sejarah, kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu. Karena banyak umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah, yang diazab oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azabnya, maka tidak ada makhluk atau kita manusia yang bisa menghalang-halanginya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, marilah kita pakai salah satu sifat yang mulia, yaitunya sifat malu. Jadi malu ko adalah tampil-tampilnya Bapak Ibu. Indak malu selalu lodoh. Kalau anak-anak belajar di sekolah disuruh di guru maju ke depan, malunya. Ndak namuah maju ke depan. Itu ndak tampilnya namanya. Baitu pula kita Bapak Ibu, ketika ingin datang ke masjid, datang ke majlis taklim, lalu kalau ada di antara kita malu datang atau tidak tampilnya. Jadi malu itu ada tampilnya. Makanya ulama juga membagi, ada malu itu fitrah kata ulama, bawaan. Sejak ketik anak-anak aku lah ada sifat malu pada dirinya. Itulah bawaan sejak lahir. Ada pula malu itu malu yang diusahakan. Itulah usaha kita. Kapan saatnya kita malu kepada Allah, kapan saatnya kita malu kepada sesama manusia, itu malu yang usahakan. Caliat tampil, caliat keadaan, disitulah kita harus malu. Itu malu yang dilatih dan diusahakan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan sifat malu ini membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah menyatakan al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu bahagian daripada iman. Kalau tidak ada rasa malu berarti dipertanyakan keimanan kita. Jadi iman ada kaitan dengan malu, dan malu itu bisa dilatih atau diusahakan. Bapak Ibu, barangkali itu kajian kita pada malam ini. Terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Akhir kalam billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.